Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra, saya dari kelas manajemen 23B. NPM saya 234111145. Kali ini saya akan membahas materi yang bertemakan menggali ide bisnis, mendorong kreativitas dan inovasi, dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Menggali ide bisnis, mendorong kreativitas dan inovasi. Dalam era yang terus berubah dengan cepat dan persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis, menggali ide bisnis yang inovatif dan kreatif menjadi suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan berkembang. Proses pengembangan ide bisnis yang kuat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar, kreativitas dalam mengidentifikasi peluang, dan kemampuan untuk mengubah ide menjadi kenyataan yang sukses. Langkah pertama dalam menggali ide bisnis adalah memahami pasar dan audiens potensial dengan baik. Ini melibatkan analisis pasar yang menyeluruh, termasuk identifikasi tren, kebutuhan, dan masalah yang belum terpenuhi di pasar. Dengan memahami pasar dengan baik, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang yang ada dan mengembangkan solusi yang relevan dan dibutuhkan. Setelah memahami pasar, langkah-langkah selanjutnya adalah membangkitkan kreativitas dalam menciptakan ide bisnis yang inovatif. Ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, termasuk brainstorming, observasi, dan penelitian pasar yang mendalam. Penting untuk memberikan ruang bagi ide-ide baru dan berani berpikir di luar kotak untuk menghasilkan solusi yang unik dan berpotensi mengubah permainan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan menerapkan pendekatan desain berbasis pengguna dengan memahami kebutuhan dan preferensi pengguna akhir. Perusahaan dapat mengembangkan solusi yang lebih relevan dan berorientasi pada pengguna. Ini membantu memastikan bahwa ide bisnis yang dihasilkan benar-benar memecahkan masalah yang ada di pasar. Selain itu, melibatkan tim yang beragam dalam proses mengembangkan ide bisnis dapat meningkatkan kualitas dan keberagaman ide yang dihasilkan. Tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda dapat membawa sudut pandang yang unik dan menciptakan ruang untuk inovasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, penting juga untuk terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mengambil resiko. Beberapa ide bisnis yang paling sukses seringkali berasal dari resiko yang diambil oleh pengusaha untuk memperjuangkan ide-ide yang mungkin dianggap beresiko tapi memiliki potensi besar. Selanjutnya, validasi ide adalah langkah penting dalam menguji apakah ide bisnis memiliki potensi untuk berhasil di pasar. Ini melibatkan pengujian konsep, pengumpulan umpan balik dari calon pelanggan, dan analisis kelayakan bisnis secara menyeluruh. Proses ini membantu memastikan bahwa ide bisnis yang diusulkan memiliki pangsa pasar yang cukup besar dan memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, penting juga untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan ide bisnis seiring waktu. Ini melibatkan literasi dan adaptasi berdasarkan umpan balik dari pasar serta perubahan dalam lingkungan bisnis. Kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang dengan cepat adalah kunci untuk suksesan jangka panjang dalam bisnis. Tidak hanya mencari solusi yang inovatif,
tetapi juga penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak sosial dari ide bisnis yang diusulkan. Bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam menggali ide bisnis, penting juga untuk mempertimbangkan tren teknologi yang sedang berkembang. Teknologi sering menjadi pendorong utama inovasi dalam bisnis, dan memanfaatkan teknologi yang ada atau mengembangkan solusi berbasis teknologi baru dapat membuka peluang besar untuk kesuksesan bisnis. Selain itu, melihat ke arah pasar global juga dapat membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan bisnis. Dengan terbuka terhadap pasar global, perusahaan dapat mengakses lebih banyak pelanggan dan sumber daya, serta memanfaatkan keberagaman dan kompleksitas pasar global. Memahami pesaing. Memahami pesaing juga merupakan bagian penting dalam menggali ide bisnis yang sukses. Analisis pesaing dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan pesaing serta peluang yang mungkin ada di pasar. Penting juga untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan pasar. Perubahan teknologi, regulasi, atau preferensi pelanggan dapat mempengaruhi keberhasilan ide bisnis, dan perusahaan terus siap untuk beradaptasi dengan cepat. Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif juga merupakan bagian penting dari menggali ide bisnis. Memahami cara terbaik untuk mencapai dan berkomunikasi dengan pelanggan potensial dapat membantu memperkuat posisi di bisnis pasar. Selain itu, mempertimbangkan aspek keuangan dan operasional dari ide bisnis juga sangat penting. Ini melibatkan penilaian yang cermat terhadap biaya, pendapatan, dan resiko yang terkait dengan implementasi ide bisnis. Mendapatkan dukungan dan sumber daya yang tepat juga krusial dalam mengembangkan ide bisnis. Ini bisa berupa dukungan finansial, kemitraan strategis, atau akses ke jaringan dan sumber daya yang relevan. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah menjaga fokus dan tekad dalam pengembangan ide bisnis. Proses menggali ide bisnis, proses menggali ide bisnis itu bisa jauh dari mudah dan akan ada tantangan dan rintangan di sepanjang jalan. Namun dengan tekad yang kuat dan komitmen untuk terus jalan dan berkembang, ide bisnis yang inovatif dan berpotensi besar dapat terwujud dan membawa kesuksesan yang berkelanjutan. Simpulannya, menggali ide bisnis yang inovatif melibatkan pemahaman pasar, kreativitas dalam menciptakan solusi, validasi ide, pertimbangan keberlanjutan, responsif terhadap perubahan, dan komitmen terhadap kesuksesan jangka panjang. Kesimpulannya, kesuksesan bisnis bergantung pada kemampuan untuk mengembangkan ide bisnis yang relevan, berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan pasar. Mungkin itu saja pembahasan materi kali ini dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.